Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita. Nikmat yang tak mungkin kita hingga, kita bilang, kita hitung dengan angka-angka. Andaikan kita memikirkan nikmat yang ada di badan kita dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, maka sungguh ibadah kita seumur hidup tak mampu mensyukuri atau mengimbangi nikmat tersebut. Ya. Dan salah satu nikmat yang sekarang kita dalam ketakutan dengannya adalah nikmat nafas. Ya. Nikmat bernafas bebas. Walaupun corona ini tidak menimpa setiap orang, tapi ketakutannya menghantui setiap orang. Buktinya satu bumi sekarang ini ketakutan. Ya. Walaupun tidak semua orang menampakkan rasa takutnya, tapi tetap rasa takut itu ada. Ya. Dan itu salah satu musibah dan ujian. Ya. Maka bersyukurlah atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih daripada itu adalah nikmat iman, nikmat sunnah, nikmat mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh tidak sedikit orang yang juga lalai akan nikmat sunnah ini. Banyak orang yang setelah mengenal hidayah sunnah ini kemudian berpaling 180 derajat. Banyak orang yang masih berada di dalamnya, tapi dia sudah banyak lalai dari sunnah-sunnah karena asik dengan senioritasnya, asik dengan tampilan zahirnya, tak lagi mengisi jiwanya dengan menghadiri majelis-majelis ilmu karena merasa sudah tahu apa yang akan disampaikan. Padahal ilmu adalah makanan jiwa. Segala makanan lahir kita makan nasi atau makan apa saja, makannya harus berulang-ulang walaupun yang dimakan itu-itu saja. Begitu juga jiwa kita. Walaupun yang disampaikan para ulama hanya itu-itu saja, tapi itulah makanan jiwa kita. Kenapa? Karena jiwa kita paling gampang lalai. Ya. Maka perlu diingatkan, bukan karena tidak tahu, tapi karena kita mungkin lalai sehingga apa yang sudah kita ketahui kita lupa. Maka pertahankan keistiqomahan di atas sunnah dan jangan asik dengan sesuatu yang melalaikan dan meresahkan jiwa kita. Sungguhnya syaitan tidak berhenti menimbulkan segala yang merusak pada tubuh, pada jiwa, apalagi pada agama kita. Perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, ya. Inna syaitan qad aysa ay ya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab walakin fit tahrishi bainahum. Sesungguhnya syaitan telah putus asa disembah oleh orang-orang bertauhid di Jazirah Arab.
Akan tetapi yang bisa dilakukan syaitan adalah at-tahrish bainahum, mengadu domba di antara mereka. Maka syaitan menimbulkan perselisihan, bahkan peperangan, pembunuhan, ya, fitnah memfitnah, pertengkaran yang tak berujung. Ya. Dan ini mungkin sudah kita rasakan. Ya. Bahkan hanya gara-gara dunia kita bermusuhan selamanya. Padahal yang diperselisihkan adalah perkara dunia saja. Apalagi ketika kita lepas dari bimbingan ahli ilmu. Setan menggambarkan sekarang kalau berada di bawah bimbingan ahli ilmu berarti Anda fanatik. Fanatik itu bukan berada di bawah bimbingan ahli ilmu. Membenarkan semuanya tanpa dalil itu fanatik. Pokoknya ustaz saya fulan, benar atau salah dia pasti benar, itu fanatik. Tapi kalau berada di bawah bimbingan ahli ilmu, selagi yang disampaikan sesuai dengan ilmu, itu bukan fanatik. Tapi syaitan membuat kita takut fanatik, lalu yang tidak fanatik digambarkan sebagai sikap fanatik, lalu kita lari darinya. Dan ini salah satu sebab munculnya perpecahan di kalangan ahlu sunnah, karena lepas dari bimbingan ahli ilmu. Dakwah itu pekerjaan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Pewaris mereka adalah para ulama, murid-murid mereka, para da'i, orang-orang yang berilmu. Dan pekerjaan para rasul itu alaihi wassalatu wassalam harus dengan ilmu. Maka tidak bisa kita samakan dengan event-event dunia. Buat IO, lalu adakan kajian dan segala macamnya. Ini berbahaya untuk keutuhan kita. Maka selalu berada di bawah bimbingan ahli ilmu. Selalu berada di bawah bimbingan ahli ilmu. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, pada kesempatan ini kita berbicara tentang tema bagaimana menyikapi kesalahan ahlu sunnah. Karena ahlu sunnah itu manusia, manhajnya benar 100%. Orang yang berpegangnya belum tentu 100%. Dan kita pun tidak bisa mengklaim bahwa ada satu orang yang telah mengenal manhaj ini 100% tanpa salah. Itu tidak mungkin. Lalu apakah berarti kalau dia tidak tahu 100% dia dikeluarkan dari barisan ini? Tidak. Sama seperti seorang Islam yang tidak semuanya dia paham tentang Islam, ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dia telah masuk Islam. Ya. Kalau harus 100% maka tidak ada seorang pun dari kita yang selamat. Bahkan para ulama. Karena ilmu ini lautan tanpa tepian. Ya. Nah, saya akan sampaikan beberapa nukilan-nukilan dari ulama-ulama kita, ya, seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dalam risalah beliau Rifqan Ahlus Sunnah bi Ahli Sunnah. Beliau memulai dengan ungkapan yang sangat bagus sekali sebenarnya, bahwa laisatil ismatu li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun yang maksum selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang maksum. Maksum terpelihara dari kesalahan. Maksum terpelihara, siapa yang memelihara? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpelihara dari kesalahan? Karena Allah menjaganya. Bukan karena beliau sempurna. Karena beliau adalah makhluk. Ya. Beliau adalah makhluk. Yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Allah memelihara beliau, sehingga risalah beliau ini tidak ada kesalahannya. Syariat beliau ini tidak ada kesalahan. Kenapa? Syariat ini datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang beliau disampaikan oleh Rasulullah ada salahnya, ini berbahaya. Nanti akan tertuduh pula Allah Subhanahu wa ta'ala telah salah. Dan itu mustahil. Karena Allah disifati wa huwa bi kulli syai'in alim. Allah mensifati dirinya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
Sehingga setelah kita memahami bahwa tidak ada seorang pun yang maksum, maka fala yaslamu alimun min khata'in. Tidak ada seorang alim pun yang selamat dari kesalahan. Yang kita bahas adalah ulama ahlus sunnah. Kenapa? Karena kita harus tahu bahwa kita tidak boleh tergesa-gesa mengeluarkan orang yang kita kenal sebagai ahlus sunnah dengan satu atau dua kesalahan atau beberapa kesalahan langsung dikeluarkan dari ahlus sunnah. Siapa kita? Lalu bagaimana? Kata beliau, dan barang siapa yang berbuat kesalahan dari ahlus sunnah, ulama-ulama, ustaz-ustaz, da'i-da'i yang sudah kita kenal usulnya, pokoknya, manhajnya adalah manhaj ahlus sunnah, lalu terjerumus dalam satu kesalahan, maka apa sikap kita? La yutabau ala khata'ihi. Kesalahannya enggak boleh diikuti, namun dia tidak dikeluarkan dari barisan ahlus sunnah. Kesalahannya yang tidak diikuti, dan janganlah kesalahan itu dijadikan sebagai jalan untuk mencelanya dan mentahdirnya, untuk mencelanya dan mentahdirnya. Orang yang sudah dikenal sebagai ahlus sunnah tentu kebaikannya banyak, bal yughtafaru khata'uhu al-qalil fi shawabihil katsir. Akan tetapi dimaafkan kesalahannya yang sedikit di hadapan kebenarannya yang banyak. Maka dalam hal ini kita sebagai penuntut ilmu tidak boleh tergesa-gesa merujuk kepada para ulama, dan jangan sampai kita menjadi api yang memanaskan suasana, menimbulkan perpecahan di antara para ulama ahlus sunnah. Imam Wahab ibn Munabbih pernah didatangi oleh seseorang. Orang ini mungkin ingin agar imam ini mengatakan bahwa orang ini mencintai imam ini. Dia mengatakan, wahai imam, si fulan menyebut engkau begini dan begitu. Kata Imam Wahab ibn Munabbih, perhatikan ini kecerdasan dan kewaraan ulama dari kalangan tabi'in. Apa kata beliau? Ama wajada syaitanu baridan ghairak. Apakah syaitan tidak menemukan utusan selain engkau? Bayangkan, apakah syaitan tidak menemukan utusan selain engkau? Tak ada lain. Kau bahasa awaknya, tak ada anak buah syaitan selain kau lagi. Ini dalam rangka apa? Imam Wahab ibn Munabbih rahimahullah ingin menjaga hatinya terhadap para ulama, ingin menjaga hatinya terhadap kaum muslimin. Tidak serta-merta bangga dan senang, oh si fulan ini ternyata dia peduli pada saya, lalu diterima ucapannya, itu akan merusak hati. Beliau tetap memilih untuk berbaik sangka, menjaga persatuan kaum muslimin. Tidak suka dijilat. Begitu para ulama kita. Baik. Kemudian beliau mengatakan, dan barang siapa dari ulama-ulama itu telah berlalu, maksudnya telah meninggal, maka diambil faidah dari ilmunya disertai dengan sikap hati-hati terhadap kesalahannya, karena beliau telah meninggal, tidak bisa memperbaiki lagi kesalahannya, dan bisa jadi kesalahan itu adalah karena ijtihadnya. Karena mereka-mereka yang telah meninggal dan memiliki kesalahan, usulnya dikenal sebagai usul ahlus sunnah.
Maka diingatkan saja kesalahannya tanpa mengeluarkan beliau dari barisan Ahlus Sunnah. Dan dianjurkan kita berdoa untuk mereka dan mendoakan rahmat. Para ulama kita mengajarkan kalau menyebut para ulama rahimahullah, itu adalah doa. Rahimahullah artinya semoga Allah merahmatinya. Semoga Allah merahmatinya. Ya. Dan barang siapa yang masih hidup, ya, baik dia adalah seorang alim, seorang ulama atau penuntut ilmu, maka diingatkan kesalahannya tersebut dengan lemah lembut, birifkin walin wa mahabbatin, dan penuh cinta. Cobalah perhatikan, antum sudah lihat media sosial. Apa manfaat mengumbar kesalahan orang di media sosial? Memperbaikinya atau justru menyalakan api fitnah lebih besar? Yang muncul ribut tiada henti. Kenapa? Tidak berilmu menasihati. Kata beliau, yunabbahu ala khata'ihi birifkin walin. Diingatkan kesalahannya itu dengan lemah lembut, wa mahabbatin, dan penuh rasa cinta. Cinta karena ingin dia kembali ke jalan yang hak, bukan untuk mencela dia. Bedakan antara orang yang menjelaskan kesalahan untuk mencela dengan menginginkan dia kembali kepada kebenaran. Nah, sebagian kita sekarang bersikap kesalahan Ahlus Sunnah, wah dapat senjata, dapat bahan bakar. Akhirnya api perpecahan itu bukannya mengecil, bukannya padam, tapi terus menyala, ya. Dan semakin besar, menyambar kemana-mana, ya. Dengan tujuan apa? Agar dia selamat dari kesalahan, li salamatihi minal khata'i wa ruju'ihi ila shawab. Agar dia selamat dari kesalahan tersebut, dinasihati dengan lembut dan penuh kasih sayang, penuh rasa cinta. Kemudian diharapkan dia selamat dari kesalahan, dia meninggalkan kesalahan dan kembali kepada kebenaran. Kembali kepada kebenaran, ya. Dan banyak contoh para ulama, yang para ulama Ahlus Sunnah sendiri sampai hari ini tetap mengambil dari ilmu mereka walaupun mereka memiliki kesalahan. Ringkas saja kita sebut seperti Imam Al-Baihaqi, Imam An-Nawawi, ya, Imam An-Nawawi, kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan banyak ulama yang lainnya, yang mana mereka, ya, memiliki catatan-catatan terhadap sebagian ulama ini, namun mereka tidak pernah dikeluarkan dari barisan Ahlus Sunnah. Apalagi seperti Imam An-Nawawi, Imam Al-Baihaqi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Coba lihat karya mereka, luar biasa, berfaedah besar bagi umat ini, dan Allah abadikan. Ya. Seperti Imam An-Nawawi saja, kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah itu luar biasa. Padahal sebelum beliau sudah banyak ulama menyusun Al-Arba'in, ya, hadis-hadis tentang pokok-pokok agama. Kitab Riyadhus Shalihin, kitab-kitab beliau, Masya Allah, ya, banyak lagi. Itu Allah abadikan, ya. Menunjukkan besarnya saham beliau dan keikhlasan beliau, ya. Maka tidak layak seperti kita ini untuk mempermasalahkan beliau, sementara para ulama kita tetap mengambil faidah dari kitab-kitab beliau, ya. Baik. Kemudian juga ulama-ulama sekarang, kita mendengar perselisihan misalnya, ya, antar ulama kita dalam berbagai pendapat, berbagai masalah. Apakah mereka kemudian bermusuhan? Tidak, ya. Sempitnya ilmu kita, ya, sempitnya dada kita, itu membuat kita gampang sekali bermusuhan kalau berbeda sedikit saja sesama Ahlus Sunnah, ya.
Nah, perhatikan, seperti misalnya, ya, berapa masalah antara Syekh Albani rahimahullah dan ulama-ulama lain. Soal niqab saja. Soal niqab, cadar. Ya. Soal sedekap, setelah ruku bersedekap atau lepas, ya. Nah, ini, ya, banyak perbedaan. Syekh Albani rahimahullah bahkan menyebut bersedekap ini bid'ah. Membaca dalam kitab sifat salat Nabi. Apakah kemudian beliau membid'ahkan yang melakukan ini? Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin begitu. Ini ranah ilmiah. Ya. Lihat kelapangan dada mereka. Maka tugas kita bukanlah mengukur para ulama, tugas kita belajar. Ya. Tugas kita belajar. Dan tidak pernah Syekh Utsaimin rahimahullah, Syekh bin Baz rahimahullah kemudian mencaci maki Syekh Al-Albani rahimahullah. Masalah niqab begitu, beliau menganggap itu sunnah mustahabbah. Sementara ulama lain mengatakan itu wajibah. Ya. Terus apa kita akan berperang gara-gara itu? Sementara mereka yang punya pendapat saja saling berkasih sayang. Ya. Saling berkasih sayang. Baik, kemudian kita tambahkan nukilan-nukilan daripada imam-imam terdahulu tentang bagaimana menyikapi kesalahan Ahlus Sunnah. Nauzubillah. Karena ini harus kita sampaikan, walaupun ini sebenarnya waktunya sedikit ya Ustaz. Tapi minimal untuk menyadarkan, mengetuk, ya, kesadaran kita. Sebagian malah kemudian melawan gurunya, ya, mencaci maki yang mana dia belajar pertama kali dari ustadznya tersebut, ya, ribut. Dan ini sudah terjadi di mana-mana. Kalau belum terjadi di Padang, semoga ini adalah sebuah peringatan sebelum itu terjadi, agar tidak terjadi. Kalau sudah terjadi, agar kita kembali. Ya. Baik, perhatikan Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau mengatakan, "Wala tusaddiq fi ahadin illa bima sami'ta aw naqalahu man la yakdzib. Wansahu idza balaghaka anhu syai'un qabla an tunkira alaihi khususan mimman ta'rifu minhu hubban lid-dini muwafiqan alaihi atau ya mujahidan fihi." Ya. Artinya apa? Dan janganlah engkau mempercayai tentang seseorang kecuali apa yang engkau dengar langsung. Jangan gampang percaya dengan kabarnya, isunya. Sekedar bahan renungan sebelum antum menyampaikan, dan bisa jadi nanti apa yang saya sampaikan ini antum nukilkan ke yang lain dengan bahasa yang berbeda, dan akhirnya maknanya pun berbeda. Andaikan kita bisikkan ke sebelah kanan ke Ustaz Arizon satu kalimat, lalu beliau kita minta membisikkan ke orang sesudahnya terus sampai ke orang terakhir, dan kita masih di sini, kira-kira masih sama enggak kata-katanya? Sebelum antum menyampaikan ucapan seseorang kepada yang lain, coba renungkan itu. Andaikan anak sampaikan ke Ustaz Arizon bisikan, kemudian beliau menyampaikan ke orang sesudahnya, kemudian terus sampai ke orang terakhir. Nanti kita tanya orang terakhir, apakah masih sama dengan apa yang anak sampaikan ke Ustaz Arizon? Yakin sudah tidak. Bagaimana dengan kita menyampaikan keluar majelis? Bukankah banyak sekali nukilan-nukilan Ustadz ini mengatakan disampaikan di majelis Ustadz lain, akhirnya menimbulkan permusuhan, padahal bukan seperti itu yang disampaikan. Bukankah banyak potongan-potongan video
yang merupakan jawaban atas suatu pertanyaan dengan keadaan yang sesuai dalam majelis, dicocokkan dengan sebuah ucapan yang entah di mana berasalnya. Ya. Akhirnya menimbulkan permusuhan sesama ahlu sunnah. Ya. Ini kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, jangan engkau mempercayai suatu kabar tentang seorang pun kecuali engkau dengar langsung, atau dinukilkan kepadamu oleh orang yang engkau kenal dia tidak berdusta. Dan jika benar, ya, sampai kepadamu berita tentangnya, nasihatilah dia sebelum engkau mengingkarinya. Nasihati dia sebelum engkau mengingkarinya. Dan kita terbalik, kebanyakan kita langsung mengingkari tanpa pernah menasihati, lalu akan tampil membela agama ini. Ya. Khususan mimman ta'rifu minhu hubban lid-din. Secara khusus atau apalagi dari orang yang engkau kenal dia mencintai agama ini, punya ghirah terhadap agama yang baik, semangat terhadap sunnah ini. Apalagi ustaz-ustaz kita, dai-dai kita, ulama-ulama kita yang hidupnya untuk mendakwahkan sunnah ini. Mereka bahkan mungkin meninggalkan dunia untuk bisa berdakwah karena kebutuhan umat. Ya. Ya. Dan dia berjalan sesuai di atasnya, berjuang di dalam menegakkan agama ini. Ya. Baik, kemudian kita lanjutkan. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah menukilkan dari Sa'id ibn al-Musayyib sebuah ucapan sangat bagus sekali. Ya. Laisa min alimin wala syarifin wala dhi fadlin illa wa fihi aibun. Tidak ada seorang pun yang alim, yang berilmu, wala syarifin, orang yang mulia, yang terhormat, wala dhi fadlin, dan orang memiliki keutamaan baik dengan hartanya, dengan perjuangannya, dengan tenaganya, kecuali dia memiliki aib, memiliki kekurangan, kecuali dia pasti memiliki aib. Termasuk orang berbicara di hadapan antum, mungkin aibnya lebih banyak. Dan kalau kita ditanya masing-masing kita saja, termasuk anak pribadi, mana lebih banyak dosa kita atau amal kita? Jawabnya dalam hati, kecuali orang yang sombong pasti mengatakan dosanya lebih banyak. Ya. Walakin man kana fadluhu akthara min naqsihi dhahaba naqsuhu li fadlihi. Kata beliau, Imam Ibn Musayyib ini, Sa'id Ibn Musayyib, ulama besar tabi'in, ya, yang anak perempuannya dilamar oleh Sulaiman bin Abdul Malik, khalifah saat itu, untuk anaknya. Tapi justru beliau nikahkan dengan muridnya yang baru menjadi duda. Dia mengatakan, akan tetapi barang siapa yang kelebihannya, keutamaannya, kebaikannya, kebenarannya lebih banyak daripada kekurangannya, maka kekurangannya ini menjadi lenyap karena banyaknya kebaikannya, banyaknya keutamaannya. Dan hati-hati yang berpenyakit akan mengintai sedikit kesalahan dan menganggap tidak ada kebaikan di tengah lautan kebaikan tersebut. Dan kenali hati antum, kenali hati kita. Mengingkari kebaikan seorang, apalagi dia pernah berbuat baik kepada kita, bukanlah sifat ahlus sunnah. Ya. Kama annahu man ghalaba alaihi nuqsanuhu dhahaba fadluhu. Sebagaimana sebaliknya, barang siapa yang banyak kekurangannya, maka hilang keutamaannya. Maka hilang keutamaannya. Kemudian sebagian ulama yang lain mengatakan, yang dinukil oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlih, la yaslamul alimu minal khata'i.
Tidak ada seorang pun alim yang selamat dari kesalahan. Faman akhta'a qalilan wa asaba katsiran fahuwa alimun. Wa man asaba qalilan wa akhta'a katsiran fahuwa jahilun. Ya. Maka barang siapa yang salah sedikit, banyak benarnya, maka dia adalah orang alim. Dan barang siapa yang benar sedikit, banyak salahnya, maka dia adalah orang jahil. Ini kalau benar-benar kesalahan itu adalah sebuah kesalahan. Sementara sekarang kita lebih banyak menilai kesalahan sesama kita itu hanya kabarnya. Terang adek embo, kecil si fulan, tanpa pernah bertabayun, tanpa pernah bertanya. Dan kadang kita membenturkan pendapat ustaz-ustaz kita. Padahal masing-masing pendapat itu ada tempatnya yang tepat. Ya, salah satu contoh, kalau bertanya kita akan jelas dia. Contoh antara ana dengan Ustaz Elfi, soal pusako tinggi. Ada yang bertanya, Ustaz, boleh tanya? Boleh, kenapa enggak boleh? Ya. Kami bingung. Antum dalam video tentang waris itu, kata antum diwariskan. Siapa yang memegang, maka dia yang punya, diwariskan kepada ahli warisnya. Sementara Ustaz Elfi mengatakan itu dibagi. Mana yang harus kami ambil? Disinilah pentingnya bertanya sebelum menghakimi. Alhamdulillah dia bertanya. Dia katakan yang disampaikan oleh Ustaz Elfi itu adalah yang tidak jelas siapa yang memegangnya. Misalnya tanah satu kaum nih, tidak ada yang megang. Ya, pokoknya ini punya kaum tersebut. Udah, bagi. Tapi kalau satu pusako tinggi yang jelas pemiliknya, seorang ibu memanfaatkan tanah dari orang tuanya, udah, dia yang memiliki, tidak ada yang lain, dia yang mengelola, udah, jadikan waris nanti. Berbeda kalau tidak ada yang memiliki, maka dibagi secara merata. Sehingga akhirnya jelas, oh ternyata begitu. Itulah pentingnya kita bertanya, karena Allah memerintahkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan menghukumi dengan prasangka dan perasaan. Ya. Ya. Baik. Kemudian Imam Abdullah ibn al-Mubarak, ya, beliau berkata, "Idza ghalabat mahasinur rajuli ala masawihi lam tuzkaril masawi'u wa idza ghalabatil masawi'u 'anil mahasini lam tuzkaril mahasinu." Apa maksudnya? Jika kebaikan seseorang itu mengungguli keburukannya, ghalib, mayoritas, dominan dibandingkan keburukannya, maka tidak disebutkan keburukannya, artinya tidak dianggap. Dan jika keburukannya mengungguli kebaikannya, maka tidak dianggap kebaikannya, karena tidak ada satupun orang jahat kecuali dia punya kebaikan. Akan tetapi yang dijadikan ukuran adalah mayoritasnya, ya, mayoritasnya. Dan ini pada ulama Ahlus Sunnah terjadi. Maksudnya para ulama Ahlus Sunnah memiliki kekurangan dan kesalahan, ya, tapi kita pun punya tuntunan dalam menyikapi kesalahan para ulama tersebut, agar kita tidak berselisih. Karena ini yang diinginkan syaitan. Ketika syaitan tak bisa menyesatkan manusia dengan kesyirikan, dengan bid'ah, dengan maksiat, ya, dengan riya, dengan apa lagi, ujub, maka mereka, syaitan dan pasukannya ingin menimbulkan
perselisihan, adu domba di antara kita, permusuhan di tengah kita. Ini orang ko suruh syirik dan nyonti syirik, suruh bid'ah nyonti bid'ah, maksiat indak, tapi sesama nyoleh. Halus, ya, kehati-hati. Apalagi kita yang masih belajar, sibukkan diri dengan belajar. Hentikan pembicaraan tentang guru-guru kita, ulama-ulama kita. Hilang keberkahan ilmu antum. Ketika tercabut keberkahan itu, dia tidak bermanfaat bagi kita. Para salaf kita itu sebagian mereka ada yang sebelum datang kajian, sebelum menghadiri majelis gurunya, dia bersedekah di jalan. Kemudian dia berdoa, ya Allah, ya, tutuplah aib guruku dariku, dan berkahilah ilmu yang aku pelajari dariku. Jangan engkau hilangkan keberkahan ilmunya dariku. Itu para salaf kita. Sebagian murid Imam Syafi'i itu bahkan membalikkan kertas saja itu dengan lembut agar tidak berbunyi ketika di majelis Imam Syafi'i. Saking takzimnya, penghormatan terhadap ilmu dan ulama. Ya. Baik. Kemudian Imam Ahmad berkata, dan beliau ini memuji Imam Ishaq Ibn Rahawiyah atau Ibn Rahawih. Ada dua cara membaca nama beliau. Walaupun beliau dengan Imam Ishaq sendiri memiliki banyak perbedaan pendapat, tapi lihat kelapangan dada. Kelapangan dada Imam Ahmad akan perbedaan di antara para ulama. Beliau mengatakan, lam ya'buril jisra min Khurasan mithla Ishaq atau mithlu Ishaq, yani Ibn Rahawayh atau Rahawiyah, wa in kana yukhalifuna fi asya', fa inna an-nasa lam yazal yukhalifu ba'dhum ba'dha. Tidak ada yang melewati jembatan dari Khurasan menuju Baghdad, ya, orang yang seperti Ishaq Ibn Rahawayh. Ya, saya lebih sering menyebutnya Rahawayh, tapi sebagian ulama menyebutnya Rahawiyah, juga menyebutnya Rahawayh. Kadang-kadang lisan ini sudah terbiasa, ya, nah, gitulah. Sama dengan Ibnul Musayyib atau Ibnul Musayyab, sama dengan Syekh As-Sa'di atau Syekh As-Sa'di. Nah, ini biasa, ya. Sama kayak kita sendiri, di kampung kita nama kita macam-macam. Lain di kampung, lain di Padang, ya kan? Di kampus lain, di kos lain. Nah, biasa saja. Ya, itu hanya pelafatan. Ya. Orangnya sama, tidak berbeda. Walaupun beliau Imam Ishaq rahimahullah ini, walaupun ia menyelisihi kami dalam banyak perkara. Ini kelapangan dada. Fa innan nas, sesungguhnya manusia senantiasa sebagian mereka berbeda, berselisih dengan sebagian yang lain. Ya. Dan itu sudah terjadi sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja mereka berlapang dada dalam perselisihan yang sifatnya tanawwu, variatif. Mengenal mana perselisihan yang kita terima dengan lapang dan mana yang bukan. Dan mana kesalahan yang bisa kita maklumi dengan yang tidak bisa kita maklumi. Harus dengan ilmu. Kita tidak bisa mengukur jalan sepanjang ini dengan jengkal tangan kita. Kita harus punya ilmunya dan punya alatnya. Maka jangan sampai kita mengukur dengan jengkal kita ilmu seorang ulama. Kita ukur dengan ilmu kita. Ya. Baik. Kemudian ada nukilan Syekh bin Baz rahimahullah. Ini juga sangat penting ini. Wa qala Syekh bin Baz rahimahullah, fal wajibu 'ala ad-da'i ila Allah
ayyuraghiban nasa fil ilmi fi huduri da'wati ulama'i ahli sunnah wa yad'uhum ila al-qabul minhum wa yahdhar at-tanfira min ahli al-ilmi al-ma'rufin bil aqidati as-sahihati wad da'wati ila Allah azza wa jalla. Ya, wa kullu wahidin lahu akhta' ma ahadun yaslam. Kita terjemahkan dulu. Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan, jadi yang wajib atas seorang da'i ilallah yang mengajak kepada Allah adalah untuk menganjurkan, menyemangati, menyarankan manusia untuk mencintai ilmu, menanamkan kecintaan kepada ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama, ilmu agama. Dan dengan apa? Fi huduri da'wati ulama ahli sunnah, dengan menghadiri dakwah ulama ahli sunnah dan mengajak mereka untuk menerima dari ulama-ulama ahli sunnah. Ya, mengajak mereka untuk menerima dari ulama yang menyerukan sunnah, ulama mengajak manusia untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dan menghindari membuat orang lari dari ahlul ilmi. Menghindari membuat orang lari, artinya jangan kita menyuruh orang menjauh dari ulama. Menghindari sikap membuat orang lari dari ulama-ulama yang dikenal dengan akidah yang benar. Ya. Dikenal dengan dakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan setiap orang itu memiliki kesalahan. Tidak ada yang selamat. Tapi bukan berarti kesalahannya kemudian mengharuskan kita melarang orang untuk menuntut ilmu darinya, dari orang-orang yang dikenal dengan akidah yang sahih. Ya. Dah azan, Ustaz? Sudah terdengar azan tadi? Belum? Sudah? Belum, ya. Wal wajibu ayyunabbaha ala akhta'ih bil uslubil hasan. Yang wajib adalah diingatkan kesalahannya itu dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Walakin la yunaffaru anhu wa huwa min ahli sunnah. Dan tidak boleh orang dijauhkan darinya sementara dia termasuk ahlu sunnah. Nah, ini terjadi apa tidak nih? Ustaz-ustaz yang sudah ma'ruf, sudah dikenal, tidak boleh disuruh orang untuk menjauh dari orang-orang yang sudah dikenal sebagai ahlus sunnah. Bal yuwajjahu ilal khair. Kalau benar dia salah, maka diajak, diarahkan, diberi pengarahan, diarahkan menuju kebaikan. Wa yu'allamul khaira. Kalau dia salah karena tidak tahu, maka diberitahukan mana yang baik, mana yang benar. Ya. Dan ini kami lakukan sesama ustaz. Terus terang saja, ya. Bahkan ustaz-ustaz yang lebih tua antar kami saja, ada yang memberikan nasihat yang mudah, kami terima. Kami memberikan nasihat kepada yang lebih tua, diterima juga. Tapi itu tentu enggak kami beritahukan. Ya, dikabarkan pula ke semua penjuru, tidak mungkin. Karena tujuan nasihat itu bukan untuk mengumbar kesalahan, untuk mengajak meninggalkan kesalahan. Dan kalau pelaku kesalahannya sudah meninggalkan, apa masalahnya? Kan tujuan nasihat itu untuk agar yang melakukan kesalahan meninggalkan kesalahan. Tujuannya sudah tercapai, lalu apa manfaatnya diumbar? Hati-hati yang berpenyakit akan melihat, oh ternyata si fulan salah. Ini yang ditunggu-tunggu. Ya. Ini berbahaya. Ya. Baik, kita sholat dulu Ustaz. Kita sholat lalu pulang gitu ya. Ustaz Rizan pandainya supaya lama-lama awak di situ. Ya. Tapi Ambo bagi gagih ingin pulang, beliau ingin lama-lama. Ya.
Demikian kita salat dulu, nanti insyaallah kita sambung sebentar saja insyaallah. Ya. Barakallahu li lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan salat Isya berjamaah dan kita lanjutkan dengan kajian kita. Insyaallah tidak panjang-panjang, mungkin sebagian atau mayoritas malah belum makan malam atau apa sebagainya. Baik, kalau Anda sudah makan alhamdulillah ya. Kita lanjutkan ucapan Syekh bin Baz rahimahullah tentang kesalahan Ahlus Sunnah, ya, ulama-ulama Ahlus Sunnah yang memiliki kesalahan. Beliau mengatakan tidak ada seorang pun yang tidak memiliki kesalahan, tidak ada yang selamat dari kesalahan. Maka yang wajib atas kita adalah, dan itu yang memiliki ilmu yang melakukannya, diingatkan akan kesalahannya dengan uslubil hasan, dengan cara yang baik, dengan cara yang baik. Walakin la yunaffaru anhu wa huwa min ahli sunnah, dan tidak boleh dijauhkan orang lain darinya sementara dia termasuk ahli sunnah, ya, sementara dia termasuk ahli sunnah. Bal yuwajjahu ilal khair, akan tetapi diarahkan kepada yang baik, wa yu'allamul khaira, dan diajarkan kebaikan atau kebenaran, wa yunsahu birrifqi fi da'watihi ila Allah azza wa jalla, dan diberi nasihat dengan lembut dalam dakwahnya, dalam mengajaknya kepada Allah azza wa jalla, ya, agar dia kembali kepada kebenaran. Wa yunabbahu ala khataihi, dan diingatkan dia, ditunjukkan apa kesalahannya, dijelaskan dengan ilmiah sehingga dia bisa menyadari kesalahannya, ya. Dan ini alhamdulillah, ya, beberapa, dan boleh katakan banyak ustadz kita di Sumbar ini, kami kan punya komunikasi sendiri, itu kami saling menasihati, ya, walaupun yang dinasihati itu lebih tua, lebih senior, lebih banyak kebaikan, kalau ada kesalahan dinasihati dengan baik. Alhamdulillah, bahkan ustaz-ustaz kita yang senior ini malah itu paling cepat menerima nasihat, walaupun nasihat itu datang dari yang muda. Akan tetapi ketika diumbar, itu justru menimbulkan perselisihan, ya. Tapi kalau dinasihati, insya Allah, apalagi para ustadz kita adalah orang-orang yang sangat menginginkan kebenaran. Kan tetapi kelemahan manusia kadang menutupi diri kita dari kebenaran. Kalau tidak ada yang memberitahu, kita tidak tahu. Maka alangkah berbahagianya orang yang menasihati dan menerima nasihat, ya, orang yang menasihati dan orang yang dinasihati dan menerima nasihat. Dan alangkah malangnya orang yang mengumbar kesalahan orang lain untuk merendahkan orang lain, karena dosanya akan terus bertambah, ya. Wa yud'an nas ila ayatlubu minhu al-ilma, dan manusia diajak untuk menuntut ilmu darinya. Tetap tidak boleh dibiarkan, ditahzir kalau bahasa sekarang ini, ya. Sementara kesalahannya itu sudah jelas dan sudah dinasihati, dan bisa jadi dia telah menolak, meninggalkan kesalahannya, maka tidak boleh kita melakukan tanfir, membuat orang lari darinya, ya. Tapi sebaliknya, kata beliau, wa yud'an nasu ila yatlubu minhu al-ilma, dan diajak manusia untuk menuntut ilmu darinya, wa yatafaqahu ma dama min ahli sunnati wal jamaah, dan berfikih atau belajar ilmu agama, tafaqquh fid din, belajar ilmu agama darinya, ya, selama dia termasuk ahlu sunnah wal jamaah. Fal khata'u la yujibu tanfira minhu, kesalahannya tidak mesti mengharuskan kita atau mewajibkan kita melakukan tanfir, menjauhkan orang darinya dengan tahdzir. Walakin yunabbahu 'alal khata'i alladhi waqa'a fihi aw waqa'a minhu, akan tetapi diingatkan kesalahan yang terjadi darinya,
Nah, kalau masalah ini jangan ambil dari beliau. Cukup itu saja. Yang lainnya silahkan. Ada 2 atau 3 kesalahan dan itu wajar karena manusia tidak mungkin kesalahannya hanya 1 saja. Ya, tidak. Fa kullu insan lahu akhta. Setiap manusia kata beliau punya banyak kesalahan. Walakinnal i'tibara bima ghalaba alaihi wa bima urifa anhu min al-aqidati thayyibah. Akan tetapi yang menjadi tolak ukur adalah apa yang dominan padanya, yaitu kebenaran. Ya. Dan dengan apa dia dikenal selama ini memiliki akidah yang baik, akidah yang lurus, maka dengan itu dia dihakimi, bukan dengan 1 atau sedikit kesalahannya. Nah, inilah ucapan Syekh bin Baz dalam Majmu' Fatawa beliau. Ya, semoga ucapan ini menggugah hati kita untuk tidak terburu-buru menghakimi, ya, Ahlus Sunnah. Ya, untuk tidak terburu-buru menghakimi Ahlus Sunnah, apalagi dia adalah guru kita, apalagi dia adalah ulama kita. Ya, kalau setiap kesalahan lalu dihakimi, maka tidak ada yang selamat darinya, termasuk yang menghakimi. Ya. Baik, kita tambahkan sedikit. Ucapan Imam Az-Zahabi. Ya. Ucapan Imam Az-Zahabi ini Masya Allah, ucapan yang sangat bagus, ya. Beliau mengatakan, "Thumma innal kabira min a'immatil ilmi idza kathura sawabuhu wa 'ulima taharrihi lil haqqi wattasa'a ilmuhu wa zahara dhaka'uhu wa 'urifa salahuhu wa wara'uhu wattiba'uhu yughfar lahu zalaluhu wa la nudalliluhu wa natrahuhu wa nansa mahasinahu. Na'am, wala naqtadi bihi fi bid'atihi wa khata'ihi wa narju lahu taubata min dhalika." Ucapan Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Artinya, kemudian sesungguhnya orang-orang besar dari imam-imam ilmu, dari ahli ilmu, jika banyak kebenarannya dan dikenal kesungguhannya mencari kebenaran, ya, kesungguhannya mengikuti kebenaran dan luas ilmunya, nampak nyata kecerdasannya, dan dikenal kesalehannya, dikenal waraknya, dikenal dia adalah orang yang ittiba' kepada sunnah, maka yughfar lahu zalaluhu, dimaafkan keterpelesetannya, tergelincir dalam sedikit masalah, maka ini dimaafkan. Wala nudalliluhu, dan kita tidak boleh menyesatkannya. Wa natrahuhu, dan mencampakkannya. Wa nansa mahasinahu, dan tidak boleh kita melupakan kebaikan-kebaikannya. Ya. Wala naqtadi bihi fi bid'atihi, dan kita tidak boleh mengikutinya dalam bid'ahnya. Ini bayangkan, andaikan ulama Ahlus Sunnah memiliki satu bid'ah saja, jelas-jelas bid'ah, kita tidak boleh ikuti. Sementara yang sekarang terjadi di antara kita, di antara ustaz-ustaz kita, kebanyakan itu adalah qila wa qala. Qila wa qala. Katanya. Karena bangsa kita ini, dan kita termasuk bagian dari bangsa ini, sadar atau tidak sadar, kita sudah lama dididik oleh isu, kita sudah lama dididik oleh infotainment. Akhirnya kita lebih suka mempercayai yang tidak jelas kebenarannya dan tidak mempercayai yang jelas-jelas benar.
Sekarang ini sudah masuk kita pada keadaan, dan ini belum puncaknya. Orang jujur kita ragukan, pendusta kita percaya. Ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya'ti 'alan nasi sinuna khadda'ah." Akan datang pada manusia tahun-tahun penuh tipu daya. Yusaddaqu fiha al-kadhibu. Pendusta dipercaya pada tahun-tahun tersebut, pada masa-masa tersebut. Wa yukadzabu fiha as-sadiq. Dan orang jujur dituduh dusta. Wa yukhawwanu fiha al-amin. Orang yang amanah dituduh berkhianat. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Dan orang yang pengkhianat diberi amanah. Ingin coba? Coba yang jualan, coba. Nanti jualan, sebutkan modalnya, minta untung sekian persen. Berapa yang percaya modal antum sebesar itu? Lagu orang Manggaleh itu kecil orang. Anak sudah merasakan. Kok modal pak? Tambah pak bongkar, tambah kok. Cerita orang Manggaleh. Tapi coba antum hiasi dengan dusta. Sebutkan, oh ini barang asli, padahal asli palsu. Antum puji-puji saja barang. Orang segera percaya. Wah, berarti kau itu barang rancak nak je. Seperti itu, ya. Maka bertakwalah kepada Allah, apalagi berkaitan dengan ahlus sunnah, terutama para ulama mereka. Baik. Kemudian, dan tidak boleh kita mengikuti kesalahannya, dan kita berharap agar dia bertobat dari kesalahan tersebut. Itu yang sudah pasti salah. Bagaimana dengan sesuatu yang belum pasti salah? Sementara kita sudah banyak menghakimi dengan sesuatu yang belum pasti. Contoh, ada banyak tuduhan nih, ngaji atau dakwah masa harus lapor ustaz senior pula. Ini tidak benar. Tidak ada harus lapor-lapor. Tapi yang dianjurkan, bahkan itu bagian dari agama kita, adalah berta'awun 'alal birri wat taqwa. Ya. Tolong menolong. Salah satunya dalam dakwah, saling berkabar, saling berkoordinasi. Agar apa? Tidak terjadi benturan di antara kita. Contoh begini, ini nyatanya begini. Seorang ustadz yang sudah lama di suatu daerah mengaji. Kemudian ada orang lain membuat kajian pula. Sang ustadz tidak tahu. Lalu kajian yang lain ini sepi pengunjung. Lalu dituduhlah oleh panitia bahwa ustadz ini melarang orang hadir ke sini. Padahal sang ustadz bahkan tidak tahu ada kajian. Lalu tuduhan ini terus berlangsung bertahun-tahun, bahkan sampai saat ini, bahwa ustadz ini menyuruh muridnya fanatik tidak boleh hadir ke kajian ustadz lain, padahal karena tidak tahu. Sementara yang datang sekali ini adalah ustadz dari luar yang belum pernah bertemu dengan ustadz ini. Ini yang terjadi banyak. Ternyata ustadz ini setelah tahu itu, dia memarahi teman-temannya. Kenapa kalian tidak beritahukan? Kalau tahu, kita libur biar kita hadir ke kajiannya. Tapi tuduhan telah melekat ke ustadz ini dengan prasangka. Ini namanya koordinasi. Kemudian ada kajian, ya, ustadz fulan, orang bertanya ke ustadz, sementara ustadz yang lain ini tidak tahu ustadz fulan mengaji dan tidak kenal dengan ustadz fulan. Lalu ustadz ini ditanya, ustadz kenal ustadz fulan? Tidak tahu. Lalu beritanya, oh ternyata ustadz ini bukan ahlu sunnah. Kenapa? Kata ustadz itu tidak tahu.
Akhirnya ustaz ini dituduh mentahzir ustaz ini. Andaikan yang panitia mengundang ini mengajak ustaz ini bertemu dengan ustaz di daerah tersebut, bersilaturahim, kenalan, apa salahnya? Lalu dianggap ustaz-ustaz ini harus lapor segala. Wallahi itu tidak pernah ada. Tuduhan dusta, riwayat setan dari setan ke setan. Masalahnya susah gitu. Misalnya kalau kita bilang tak tahu, wah masa nak tahu, antum kan ustaz. Ana pernah di inbox itu oleh orang, antum apa pendapat antum tentang ustaz fulan? Ana nggak tahu, ketemu tak pernah, kenal juga nggak pernah. Haruskah ana berdusta? Oh itu ustaz kabir, ustaz begini, dia ulama bumi dan langit gitu, ya mungkin kan? Ketemu nggak pernah, kenal juga nggak pernah. Lalu harus bilang apa? Bilang nggak tahu? Masya Allah, adabnya coba lihat. Masa antum nggak tahu, antum kan ustaz? Subhanallah. Ana bilang tahu, berdusta. Dan ini banyak terjadi pada ustaz-ustaz di berbagai daerah. Yang senior dianggap ketika ada kajian dari ustaz lain, lalu kajian ustaz itu sepi, yang ustaz senior atau ustaz daerah itu dianggap mentahzir. Padahal tidak dikenalkan, tidak diberitahu. Ini salah satu contoh yang terjadi. Akibat apa? Kita tidak berta'awun 'alal birri wat taqwa. Dan itu adab ahlu sunnah ya akhi. Kalau datang ke suatu daerah, itu adab para ulama kita dahulu. Mereka mencari ulama ahlu sunnah di daerah tersebut untuk dikunjungi. Baca sejarah. Bahkan Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, bagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai dalam syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Jika engkau mendengar ada ahlu sunnah di timur dan ada ahlu sunnah di barat, jauh tuh, maka kirimlah salam kepada keduanya. Karena sesungguhnya ahlu sunnah itu sedikit. Kalau jauh saja kita disuruh untuk mengirim salam, bagaimana kalau kita datang ke daerahnya? Lihat para ulama dahulu mengunjungi, ketika datang ke Baghdad, mereka mencari Imam Ahmad, mereka mencari imam ini, imam itu. Datang ke Madinah, mereka mencari ulama-ulama ahlu sunnah. Karena ahlu sunnah itu saling mencintai. Maka sebenarnya anak berat datang ke Padang ini, tapi beliau ini gigih sekali, datang ke Solo, ditelepon tiap sebentar. Anak bilang, Padang itu sudah banyak ustadznya, mereka ustaz kita, tinggal antum maksimalkan saja. Jangan terpedaya dengan bisikan-bisikan iblis dan tentaranya. Bosan Pak Ustaz. Antum bosan kenapa? Bisa jadi karena ketidakikhlasan. Afwan ini. Kenapa kita bosan dengan mendengar kajian dari seorang ustaz? Kalau kita mengaku mencintai Allah dan Rasul, barang siapa yang mencintai seseorang, barang siapa yang mencintai Allah, dia tidak pernah bosan dengan kalamullah. Barang siapa yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak pernah bosan dengan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara yang disampaikan ustaz itu apa? Qala Allah wa qala Rasulullah. Sama. Kalau antum kemudian melihat kepada retorika, gaya, berarti antum mencari gaya, bukan ingin mendengarkan kalamullah, bukan ingin mendengarkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah kita sekarang banyak terpukau dengan gaya dan retorika. Makanya sehingga kita kenal ada spesialis tabligh akbar, karena yang dicari popularitasnya. Kajian rutin sepi, la haula wala quwwata illa billah. Padahal kajian rutin itulah yang menjadi tonggak untuk menjaga, ya, mengokohkan bangunan dakwah ini.
Maka hati-hati terhadap tipu daya setan. Tipu daya setan untuk memecah belah Ahlus Sunnah, membuat kita malas menghadiri kajian, banyak sekali. Dan sudah banyak contoh, sekedar untuk mengambil pelajaran. Ketika antum di Padang ini harus bersyukur, banyak ustadz, banyak kajian. Ya. Banyak daerah yang bahkan tidak ada ustadznya. Yang ngaji sudah ada tapi nggak ada ustadz. Mereka yang tidak ada ustadz ini sampai punya keinginan kalau tiap malam ada kajian saya hadir. Begitulah manusia ketika memang tidak punya. Ketika sudah pindah ke daerah yang ada kajian rutinnya cuma 3 kali seminggu, dia sudah malas hadir. Karena setan seperti itu. Kalau nggak ada, wah, cita-citanya, angan-angannya tinggi. Kalau ada, malasnya datang. Ya. Agar apa? Agar kita tidak bersyukur. Ya. Nah, antum manfaatkan. Jangan sampai ribut, berkelahi, ya, gontok-gontokan, dan jangan melakukan kegiatan dakwah kecuali dibimbing oleh ahli ilmu. Karena dakwah ini adalah wazifatul rusul, tugas para rasul yang harus dilakukan dengan ilmu. Ya. Baik, sudah Ustaz ya, cukup ya. Ya. Baik, afwan anak tidak bisa lama-lama sebenarnya ya. Ya, karena satu dan lain hal insyaallah Ustaz Rizwan sudah tahu ya. Dan tidak bisa nginap juga. Sehingga tidak bisa kajian subuh. Ya, ada alasannya yang antum harus paham sajalah ya. Yang tidak berkaitan dengan kepentingan anak pribadi, tapi ada keselamatan yang lain ya. Dan semoga antum diberkahi dengan ustaz-ustaz yang di sini ya. Mohon maaf. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.